Dua kendaraan taktis Panzer Anoa TNI parkir di kantor Kejaksaan Agung. Viral pemotor buat konten terobos jalur cepat Dirlantas akan tindak tegas pelaku. Jelang HUT RI ke-80, pengrajin aksesoris di Lebak kebanjiran pesanan pernak-pernik. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Judita. Kita ke informasi utama pemirsa. 2 kendaraan taktis atau rantis Panzer Anoa milik TNI terparkir di kantor Kejaksaan Agung Bulungan, Jakarta Selatan. 2 kendaraan ini untuk pengamanan rutin Sekretariat Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dalam Satgas PKH. Persiapan masuk kantong parkir sudah di area Kejaksaan. Inilah penampakan 2 kendaraan taktis atau rantis yang terparkir di halaman Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Kendaraan taktis milik TNI ini diparkir dekat Gedung Utama Kejaksaan Agung dan Gedung Kantor Pengacara Negara. Melalui pesan WhatsApp, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memberikan keterangan bahwa adanya kendaraan rantis tersebut untuk pengamanan rutin Sekretariat Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Anang menjelaskan bahwa dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan tersebut terdapat juga unsur yang berasal dari TNI. Tim Liputan, Berita Nasional TV. PT Kereta Komuter Indonesia memastikan seluruh penumpang kereta komuter lain dengan nomor perjalanan 1189 yang anjlok di stasiun Jakarta Kota dalam kondisi selamat. KCI pun menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kendala operasional komuter lain lintas Bogor Jakarta Kota. Vice President Corporate Secretary KCI Joni Martinus pada Selasa siang memastikan seluruh penumpang kereta komuter lain dengan nomor perjalanan 1189 yang anjlok di stasiun Jakarta Kota dalam kondisi selamat. Joni juga memastikan tak ada penumpang yang terluka dalam insiden anjloknya KRL relasi Bogor Jakarta Kota itu. KCI pun menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kendala operasional komuter lain lantaran untuk sementara waktu pola operasi lintas komuter lain Bogor Jakarta Kota hanya melayani penumpang sampai stasiun Manggarai saja. Untuk sementara waktu pola operasi komuter lain lintas Bogor Jakarta Kota hanya sampai stasiun Manggarai saja pelayanannya. Semua penumpang dalam kondisi selamat, tidak ada yang terluka. Dan saat ini petugas kami sedang melakukan proses evakuasi. Saat ini petugas tengah berupaya melakukan perbaikan untuk dapat segera menormalisasi pelayanan komuter lain. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pasca musibah tenggelam dan kandasnya kapal bot cepat Dolphin 2 di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali yang menewaskan 2 warga negara asing asal Tiongkok. Kini operasional Pelabuhan Sanur ditutup sementara oleh Syah Bandar setempat untuk mendukung proses evakuasi dan SAR. Penghentian sementara operasional Pelabuhan Sanur yang rencananya diberlakukan hingga 9 Agustus 2025 mendatang juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Bandung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Ratusan tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi untuk menemukan keberadaan Kadek Adijaya Dinata, salah seorang kru ABK kapal but cepat Dolphin 2 yang diperkirakan masih terjebak di dalam kapal but cepat yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Dibantu warga, ratusan tim SAR berupaya membalikan posisi kapal dengan mengerahkan alat berat berupa 1 eskavator. Sementara posisi kapal but cepat sudah jauh bergeser beberapa ratus meter ke arah selatan dari lokasi awal tenggelam di bibir pantai Martasari. Sekarang sudah masuk ke area kolam Pelabuhan Sanur. Sementara Kepala Kasop Kelas 2 Benoa, Aprianus Hangki, mengungkapkan bahwa operasional Pelabuhan Sanur dihentikan sementara pasca insiden yang menewaskan 2 orang warga negara Tiongkok dan 1 orang warga negara Indonesia tersebut. Selain mendukung proses evakuasi dan SAR, penghentian sementara juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Penutupan sementara tersebut juga berdampak terhadap tertundanya 80 hingga 90 jadwal keberangkatan dan kedatangan penyeberangan kapal but cepat untuk rute Sanur Nusa Penida maupun sebaliknya. Sebagai antisipasi, rute Sanur Nusa Penida untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Serangan Denpasar dan Pelabuhan Kusamba Kabupaten Klungkung.
Penutupan aktivitas penyeberangan membuat kecewa ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah terlanjur membeli tiket bus cepat untuk berlibur menuju Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Sebagian besar memilih untuk refund dan sebagian lainnya memilih menuju Nusa Penida melalui Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Klungkung. Ya, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi berita cuaca BMKG, cuaca pada hari ini cukup tinggi untuk ombaknya dan perairan sekitar Selat Badung. Oleh karena itu kami mencoba berkoordinasi dengan beberapa pelabuhan tujuan seperti Nusa Penida untuk melakukan penutupan baik yang akan keluar maupun masuk Pelabuhan Sanur. Kapal bus cepat Dolphin 2 yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali awalnya berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung menuju Pelabuhan Sanur, Denpasar dengan kapasitas 80 orang, terdiri dari 75 penumpang dengan rincian 73 warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia, serta 5 anak buah kapal. Dari 80 orang yang berada di dalam bus cepat, 77 orang berhasil diselamatkan. Namun, 2 warga negara asing Tiongkok berjenis kelamin laki-laki yaitu Xiao Kuo Hong dan Han King Yu ditemukan meninggal dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, sebanyak 15 korban yang mengalami luka dan syok telah dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar untuk mendapat penanganan intensif. Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, ahli waris warga pemilik lahan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah gugat pemerintah setempat karena dianggap mengintervensi proses hukum. Sementara persidangan gugatannya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kini masih berlangsung. Inilah video ketika ada Bupati Kota Waringin Barat menyambangi lahan milik ahli waris Brata Ruswanda seluas 10 hektar di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Video ini dipermasalahkan ahli waris karena dianggap mengintervensi proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, di mana agenda sidang sendiri masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat dan akan dilanjutkan pekan depan dengan pembacaan kesimpulan. Ahli waris menuntut pemerintah Kota Waringin Barat segera mengembalikan lahan yang telah puluhan tahun mereka gunakan sebagai area pertanian. Kita sudah faktakan dan buktikan bahwa tidak ada satupun alat bukti dari Kota Waringin Barat yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya. Dan tidak ada satu saksi pun yang bisa menerangkan bahwa tanah 10 hektar yang ada di Jalan Padat Karya itu mengatakan itu tanah daripada pemerintah Kota Waringin Barat. Peristiwa sendiri berawal saat tanah 10 hektar dibeli oleh Brata Ruswanda pada tahun 1960. Seiring berjalannya waktu, pihak Dinas Pertanian Kota Waringin Barat ingin meminjam tanah untuk dijadikan lahan pertanian. Namun pada tahun 2005, ketika ahli waris ingin mensertifikatkan tanah tersebut, muncul sanggahan dari Dinas Pertanian yang mengklaim tanah tersebut miliknya berdasarkan surat keputusan gubernur. Hal tersebut dianggap sangat merugikan ahli waris karena mereka yang awalnya memberikan pinjaman tiba-tiba diklaim. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Petugas Damkar Sektor Cisoka mendapat permintaan bantuan tidak biasa dari warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bukan diminta untuk memadamkan api atau mengevakuasi hewan liar, melainkan untuk menangani orang kesurupan. Ini corangan banyak. Oh, ini corangan kayak gini. Ini. Ada kasih mama yang ini salah. Dalam rekaman video, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Dery Pratama terlihat sedang menangani wanita yang kesurupan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Cisoka ini tampak berkomunikasi dengan makhluk gaib yang merasuki tubuh wanita yang diketahui bernama Mumun. Setelah beberapa saat berkomunikasi, tubuh wanita ini pun terlihat terkulai lemas dan akhirnya terbaring di tempat tidur setelah makhluk gaib berhasil diusir oleh petugas damkar. Pada Jumat sore, petugas pemadam kebakaran sektor Cisoka, Dery Pratama, mengatakan penanganan warga yang mengalami kesurupan tersebut dilakukan pada Rabu, 30 Juli. Ketika itu, ia mendapat laporan dari seorang pria bernama Asep yang meminta tolong untuk menangani istrinya yang sudah mengalami kesurupan selama 2 hari terakhir. Dery pun langsung mendatangi rumah warga tersebut untuk melakukan penanganan. Ia menyebut penanganan warga kesurupan itu berlangsung selama 20 menit.
Setelah berhasil ditangani, wanita yang mengalami kesurupan langsung dibawa ke Rumah Sakit Tiara, Cikupa untuk pemeriksaan kesehatan karena kondisinya lemas. Dery mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menangani warga yang kesurupan tersebut. Ia mengaku hanya bermodalkan keyakinan untuk membantu warga. Pelapor itu menyatakan istrinya mengalami kerasukan, ya kan, sudah 2 hari tak kunjung sembuh. Melalui japrian WA gitu kan, minta bantuan saya. Kebetulan saya hendak pulang ke Curug, saya mampir dulu ke Cikupa. Kebetulan rumah yang kesurupannya itu di Cikupa, dan saya tangani kurang lebih 20 menitan. Alhamdulillah ternetralisir ya, seperti yang video dilihat. Dan sekarang si yang mengalami kerasukan itu sedang berada di rumah sakit dalam keadaan pemulihan. Diketahui petugas damkar saat ini bukan hanya bertugas untuk memadamkan kebakaran saja, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam menangani situasi darurat. Mereka terlibat dalam evakuasi bencana, penanganan hewan liar, serta memberikan bantuan dalam kasus kesurupan dan situasi kesehatan lainnya, seperti membawa warga ke rumah sakit. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Viral, pemotor buat konten terobos jalur cepat Dirlantas akan tindak tegas pelaku. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Viral di media sosial, seorang pengendara motor dengan bangganya berhasil menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa diberhentikan petugas kepolisian. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan akan menindak tegas pelaku karena membuat konten saat berkendara jelas melanggar undang-undang lalu lintas yang membahayakan keselamatan diri dan pengendara lain. Video rekaman seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berwarna biru ini viral di media sosial. Pasalnya, pemotor yang belum diketahui identitasnya itu membuat konten berkendara saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Narasi dalam video tersebut pun cukup nyeleneh, di mana si pemuda dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak lalui kendaraan roda 2, tanpa diberhentikan oleh petugas kepolisian. Rupanya, aksi melanggar hukum yang direkam untuk kepentingan konten media sosial itu telah dilakukannya beberapa kali. Menanggapi video tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Menurutnya, membuat konten saat berkendara jelas telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Undang-Undang Pidana, terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan, barang siapa yang dengan sengaja membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan lain akan diancam pidana. Membawa kendaraan dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Ya. Ini juga himbauan kepada kita semua, tentunya dalam berperilaku berlalu lintas di jalan, banyak hal yang harus kita perhatikan ya demi kelancaran dan juga keselamatan seluruh pengguna jalan. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain juga. Dirlantas mengimbau kepada semua pengendara baik roda 2 maupun 4 dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Video amatir merekam aksi dugaan pungutan liar yang dilakukan Oknum Polantas di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin siang beredar luas di media sosial. Oknum polisi disebut meminta uang Rp100.000 agar sang pengendara tidak ditilang. Video berdurasi kurang dari 1 menit inilah yang beredar luas di media sosial. Oknum Polantas berinisial Aib2R terekam meminta uang sebesar Rp100.000 agar sang pengendara sepeda motor tidak ditilang atas pelanggaran yang dibuatnya. Sang pengendara sepeda motor dihentikan Aib2R usai penumpang yang dibonceng tidak mengenakan helm. Parahnya lagi, saat diperiksa ternyata sang pengemudi tidak memiliki SIM. Di momen inilah Aib2R terekam dalam video meminta uang sebesar Rp100.000 agar sang pengendara tidak jadi ditilang. Usai diduga memberikan uang, tindakan tilang pun tidak jadi dilakukan dan sang pengendara yang terbukti melanggar aturan berlalu lintas dibiarkan pergi.
Terkait dengan kasus ini, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Imade Parwita mengatakan peristiwa yang viral terjadi pada hari Minggu di persimpangan Jalan Pemuda. Oknum polisi yang terekam diduga melakukan pungli dipastikan merupakan personil Satlantas Polrestabes Medan yang kini sedang dilakukan pemeriksaan. Jika nantinya oknum polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas dipastikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100, permasalahan itu selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Herlangga, Berita Nasional TV. Polresta Tangerang mengungkap sindikat curanmor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya 1 dari 3 tersangka yang berhasil diamankan masih berusia 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan diketahui bocah di bawah umur itu merupakan eksekutor sindikat curanmor. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 29 Juli lalu. Dalam hitungan detik, pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV polisi yang melakukan penyelidikan meringkus komplotan curanmor ini di tempat persembunyiannya di Bogor pada Kamis 31 Juli. D, S, dan R ditangkap tanpa perlawanan dengan sejumlah barang bukti, kunci letter T, dan mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci letter T berbagai ukuran. Mirisnya, 1 dari 3 pelaku berinisial R masih berusia 17 tahun. R diketahui merupakan eksekutor dalam sindikat curanmor jaringan Bogor, Jawa Barat ini. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada mengatakan, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah Cisoka. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang diparkir di depan rumah, minimarket, warung, dan perkantoran. Mereka juga tak segan melakukan kekerasan jika aksi terpergok warga. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor curian mereka jual kepada seorang penadah sebesar 3 juta rupiah. Uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk kebutuhan hidup. Untuk melaksanakan daripada proses penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, alhamdulillah kami bisa berhasil mengidentifikasi serta juga mendeteksi keberadaan daripada pelaku itu sendiri. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Mereka bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Seorang jadul ditemukan tewas bersibah darah di Mes Gudang Bulog, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Korban tewas setelah digorok kekasihnya berinisial IW menggunakan arit pemotong rumput usai terlibat cekcok. Korban diketahui bernama Siska, berusia 32 tahun, warga Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam mes gudang Bulog yang dihuni pelaku pada Senin petang. Belum diketahui pasti motif dibalik aksi pembunuhan sadis ini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi. Salah seorang saksi mata, Evi, mengatakan korban dibunuh oleh kekasihnya berinisial IW yang merupakan karyawan gudang Bulog usai terlibat cekcok. Saat itu, pelaku langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Menurut Evi, keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sering terlibat cekcok. Korban juga diakui kerap mendatangi pelaku di mes gudang Bulog tempat pelaku bekerja. Yang cekcok ini siapa ya namanya? Yang meninggalnya siapa namanya? Siska. Oh, Siska. Yang diduga pacarnya siapa? Iwan. Oh, Iwan. Emang mereka jalin hubungan ya? Iya. Sementara usai kejadian, pelaku IW yang telah menyerahkan diri ke Mapolsek Sukarame masih dilakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga menyita pakaian pelaku sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi jelang HUT RI ke-80 pengrajin aksesoris di Lebak kebanjiran pesanan pernak-pernik kemerdekaan. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
Anda kembali bersama kami, pemirsa. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, seorang pengrajin aksesoris di Kabupaten Lebak, Banten kebanjiran orderan pernak-pernik bertema kemerdekaan. Beragam produk mulai dari bando, gantungan kunci, bendera mini untuk kaca mobil, hingga aksesoris bernuansa merah putih ramai dipesan oleh masyarakat. Selain pedagang bendera dan tiang bambu yang panen pesanan, masyarakat yang menjalani usaha kreatif rumahan juga merasakan berkah kemerdekaan. Salah satunya Delis, warga Rancawiru, Desa Mekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Di tengah kesibukannya mengurus rumah dan anak-anak, Delis memanfaatkan ruang keluarganya untuk memproduksi berbagai kerajinan tangan bertema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bermodal keterampilan otodidak dan semangat kreatif, Delis memulai bisnisnya dari iseng dengan menjual produknya ke tetangga. Melalui grup WhatsApp orang tua murid di sekolah, Delis memperluas pasar dan mendapat banyak respon positif. Pesanan mulai datang tidak hanya untuk acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, tapi juga untuk perayaan Natal, Paskah, Imlek, bahkan pameran seni dan budaya. Seiring waktu, produk buatannya mulai laris manis. Dari hanya menjual satuan dengan harga Rp10.000, kini pesanan sudah mencapai ratusan bahkan 500 unit dalam 3 hari terakhir. Terutama dari sekolah dan para ibu-ibu. Biasa nuansa merah putih gitu, tapi dengan beberapa custom bebas, gimana permintaan. Kalau yang mesen itu biasanya dari mana aja tuh? Sebetulnya kalau yang pesen, karena emang saya target pasarnya itu adalah anak-anak, tapi tidak sedikit dari orang dewasa, kayak ibu-ibu juga banyak. Momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini tak hanya membangkitkan semangat nasionalisme, tapi juga membuka peluang ekonomi kreatif di tingkat rumah tangga. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Diduga tercemar limbah industri, aliran Sungai Cilemah Abang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih yang menutupi sungai sepanjang puluhan meter. Pencemaran ini menimbulkan bau menyengat dan meresahkan warga karena kerap terjadi berulang kali. Aliran Sungai Cilemah Abang di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali mengeluarkan busa putih tebal yang menutupi aliran sungai sejauh puluhan meter. Air sungai juga berwarna pekat dan mengeluarkan aroma menyengat. Menurut warga, fenomena ini sudah terlihat sejak Senin dini hari. Busa muncul setelah air melewati pintu air 7. Diduga pencemaran limbah dilakukan oleh perusahaan nakal yang membuang limbah ke sungai, terutama pada malam hari hingga menjelang pagi. Busa putih yang terbentuk tersebut tertiup angin hingga ke pemukiman warga dan dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan serta merusak pertanian. Pasalnya, aliran sungai ini menjadi sumber utama air untuk sawah dan lahan warga. Fenomena pencemaran di Sungai Cilemah Abang bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang kali. Dalam beberapa pekan terakhir, kejadian serupa juga ditemukan di Sungai Cibalok. Nggak tahu, kemungkinan dari oknum salah satu perusahaan ini, menurut saya buang limbahnya itu sekitar suku ya Bang ya. Kejadiannya ini dari semalam ini. Pas kali dibuka pintunya kayak berbusa ini yang membuat warga desa ya kayak gini lah, ibarat buat mandi ini susah susahnya. Menurut warga sendiri ini apa Pak? Limbah atau apa? Ini kayaknya limbah. Kondisi kayak gini menurut warga sendiri bahaya nggak? Bahaya juga sih. Fenomena ini udah berapa kali Pak? Sering atau? Sering kayaknya emang. Udah sering? Udah sering. Harapan warga supaya kali ini bersih, gimana caranya gitu. Warga berharap pemerintah segera menyelidiki pencemaran ini dan menindak tegas perusahaan yang terbukti membuang limbah secara ilegal. Mereka menilai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi selama ini belum memberikan sanksi tegas dan terkesan menutup mata terhadap masalah lingkungan yang berulang. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.